Musim baru Liga Voli Korea sudah di depan mata. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ya, Red Sparks kini bukan lagi tim yang sama seperti dulu. Publik mulai bertanya-tanya, apakah dukungan besar untuk Red Sparks masih akan setinggi saat ada Megawati Hangestri? Sejak kepergian Megawati, segalanya terasa berubah. Popularitas yang dulu melonjak tinggi, kini seolah meredup. Media Korea bahkan menyoroti fenomena aneh ini. Bagaimana bisa tiket laga perdana Red Sparks yang biasanya sold out bahkan 2 minggu sebelum pertandingan, kini justru sepi peminat. Tim yang dulu dielu-elukan fans Indonesia dan Korea ini, kini kehilangan 2 mesin serangan paling mematikan. Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Keduanya menjadi pilar utama Red Sparks di 2 musim terakhir, membawa tim itu melaju hingga ke final playoff. Namun musim ini, Megawati memutuskan berpetualang ke Turki, sementara Bukilic kembali ke Eropa. Dan sejak saat itu, Red Sparks seperti kehilangan jati dirinya. Pelatih Ho Hee-jin kini harus berpikir keras. Tanpa Megawati dan Bukilic, hasil pramusim pun mengecewakan. Mereka bahkan gagal lolos fase grup di ajang Kofu Cup 2025. Media Korea mulai meragukan kekuatan Red Sparks. Lewat artikelnya, Newsis menilai tim asal Daejeon ini tidak lagi termasuk dalam 3 besar kandidat juara musim ini. Sebuah sinyal bahaya bahwa Red Sparks benar-benar sedang menghadapi masa transisi sulit. Newsis menulis, Red Sparks yang tampil garang di final musim lalu kini kehilangan daya serang terbaik mereka. Ya, kehilangan Megawati bukan hanya kehilangan pemain, tapi juga kehilangan ikon, semangat, dan magnet publik. Bandingkan dengan musim lalu, tiket laga pembuka Red Sparks langsung diserbu penonton. Namanya selalu trending di Twitter, TikTok, dan YouTube. Kini, nama Red Sparks seolah menghilang dari perbincangan. Para influencer yang dulu gencar mempromosikan laga mereka, satu persatu berhenti berbicara tentang tim ini. Statistik trending topik pun menunjukkan popularitas Red Sparks menurun drastis, bahkan berada di posisi terakhir di antara semua tim V-League. Bayangkan, dari tim yang dulu jadi sorotan nasional, kini Red Sparks kehilangan sorotan, kehilangan semangat, dan kehilangan sosok yang membuat mereka istimewa. Tapi, satu hal yang pasti, semua mata akan tertuju pada laga perdana Red Sparks melawan Pink Spiders. Apakah mereka akan bangkit tanpa Megawati? Atau justru semakin tenggelam dalam bayangan masa lalu? Bagaimana pendapat kalian tentang Red Sparks musim ini? Apakah mereka masih punya harapan untuk bersinar? Atau justru era kejayaan itu pergi bersama Megawati? Kadinlar Persat Liga 2025-2026 di Turki sudah dipanaskan dengan segala cerita. Klub-klub bersiap, pelatih memutar otak, dan para supporter menanti duel gengsi. Tapi siapa sangka, di balik gemerlap itu, justru lahir sebuah kisah luar biasa yang jadi sorotan dunia voli internasional, terutama di Indonesia. Semua berawal dari laga perdana. Manisa BBSK, klub ambisius yang baru saja merekrut Megawati Hangestri, dijadwalkan menghadapi İzmirspor Kulübü pada 4 Oktober 2025. Tiket sudah dijual, supporter siap memadati arena. Namun sehari sebelum peluit pertama dibunyikan, kabar mengejutkan muncul. İzmir memutuskan mundur dan pertandingan dibatalkan. Sekilas ini hanya insiden kecil, tapi bagi publik Indonesia, momen ini terasa simbolis. Seolah-olah Liga menahan nafas, menunda panggung besar hanya demi satu hal, kehadiran Megawati. Dan faktanya, Megawati memang belum bisa tampil. Sang opposite spiker masih di tanah air, memperkuat Bank Jatim di Livoli divisi utama. Bayangkan dramanya, di satu sisi, Turki sudah menunggu, di sisi lain ia masih bertarung dengan klub asalnya. Kontras yang begitu kuat. Selama pramusim, Megawati sudah membuktikan diri. Smash kerasnya membawa Manisa menjuarai turnamen persiapan tanpa terkalahkan. Media Turki mulai menyorot,
Supporter baru dari Indonesia menyerbu, dan debut resminya di Liga sudah jadi perbincangan hangat. Tapi ketika momen itu tiba, justru ditunda. Penundaan ini membuat ekspektasi publik melonjak berkali lipat. Bagi Megawati tentu ada rasa kecewa. Ia adalah pejuang sejati, pemain yang terbiasa membuktikan diri di lapangan. Tapi di balik itu ada hikmah besar. Ia mendapat waktu ekstra untuk menutup kisah bersama Bank Jatim dengan penuh. Ia bisa berpindah ke Turki dengan hati lega, tanpa berburu-buru. Dan di balik layar ada urusan administratif yang belum rampung. International Transfer Certificate, sebuah dokumen kecil yang bisa menentukan sah atau tidaknya seorang pemain tampil di luar negeri. Tanpanya, langkah Megawati bisa tersandung bahkan sebelum debut dimulai. Inilah drama sesungguhnya. Talenta luar biasa, kerja keras, reputasi gemilang, semuanya bisa tertahan hanya karena selembar dokumen. Kritik pun berdatangan. Manisa dianggap kurang sigap. Tapi satu hal jelas, Megawati tetaplah simbol besar. Ia bukan hanya pemain, tapi ia adalah harapan, magnet, dan representasi voli putri Indonesia di panggung dunia. Kini semua orang menunggu, liga menunggu, klub menunggu, publik menunggu. Dan ketika akhirnya Megawati benar-benar menginjakkan kaki di Turki, debut itu tak lagi sekadar pertandingan. Ia akan jadi momen bersejarah. Debut yang lahir dari penantian panjang, tekanan besar, dan cerita dramatis yang jarang terjadi. Ya, Kadinlar Persat Liga seakan belum dimulai tanpa Megawati. Dan ketika ia turun ke lapangan, dunia voli akan menyaksikan. Apakah Megawati mampu mengubah penantian itu menjadi sebuah debut yang meledak, membekas, dan dikenang selamanya? Empat bulan lalu, Megawati Hangestri, bintang voli putri Indonesia yang dijuluki Megatron, berbicara blak-blakan soal ini. Katanya, hambatan terbesar bukan soal kemampuan, melainkan soal izin ke luar negeri. Waktu itu sebagian orang menganggapnya keluhan, tapi kini kata-kata itu menjadi kenyataan pahit yang dialaminya sendiri. Setelah musim gemilang bersama Red Sparks di Korea, Megawati mendapat kontrak dari klub Turki, Manisa BBSK. Klub ini memproyeksikan Megawati sebagai pilar serangan mereka di Liga Voli Turki 2025-2026, salah satu liga elit dunia. Namun langkahnya ke Eropa tersendat. Statusnya sebagai pemain Bank Jatim membuat segalanya rumit. Untuk bisa resmi bermain, ia membutuhkan International Transfer Certificate atau ITC. Dokumen ini hanya bisa keluar jika klub asal memberi lampu hijau. Sayangnya, Bank Jatim menahan izin itu karena masih ingin memakai jasanya di Liga Voli divisi utama. Akibatnya, meski sudah diperkenalkan sebagai pemain Manisa, Megawati terpaksa kembali ke Indonesia. Klub Turki harus menunggu, sementara ia wajib memperkuat Bank Jatim lebih dulu sebelum akhirnya bisa berangkat ke Eropa. Ironi pun terjadi. Apa yang dulu ia suarakan tentang sulitnya izin, kini menjerat dirinya sendiri. Mengapa izin ini begitu pelik? Pertama, klub-klub di Indonesia masih sangat bergantung pada bintang besar untuk mendongkrak pamor. Kehadiran Megawati adalah magnet sponsor, penonton, dan gengsi. Kedua, banyak klub melekat dengan identitas institusi atau daerah. Bagi Bank Jatim, prestasi di Liga Voli adalah simbol kebanggaan meski di kancah internasional nilainya tak seberapa. Ketiga, aturan administrasi membuat pemain sepenuhnya tergantung pada restu klub. Akibatnya jelas, keterlambatan Megawati bergabung di Turki mengganggu adaptasi, mengurangi waktunya memahami strategi pelatih dan membangun chemistry dengan tim. Secara mental ia terjepit di dua arah, ingin memberi yang terbaik untuk klub luar negeri, tapi terikat kewajiban pada klub asal. Lebih jauh lagi, kasus ini bisa membuat klub asing ragu merekrut pemain Indonesia karena takut terkendala izin. Pelajaran penting dari kisah ini jelas. Pertama, federasi harus membenahi sistem izin agar atlet yang mendapat kontrak luar negeri didukung penuh. Kedua, perlu ada roadmap karir atlet, bukan hanya fokus pada kepentingan domestik jangka pendek.
Ketiga, suara publik harus diperkuat karena tekanan masyarakat bisa memaksa perubahan kebijakan. Megawati kini bukan sekadar pemain hebat, tetapi simbol masalah besar dalam olahraga Indonesia. Ia telah berani bersuara dan realita membuktikan ucapannya benar. Kini, bola ada di tangan para pengambil keputusan. Apakah mereka akan belajar dari kasus ini atau membiarkan talenta-talenta Indonesia terus terjebak bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena izin yang menahan langkah mereka?